Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Steril. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yakni terkait dengan formulasi sediaan suspensi untuk injeksi. Perlu kita ingat kembali bahwa pada diagram pohon yang kita diskusikan kemarin, ada 3 sediaan yang ini termasuk dalam formulasi kompleks atau formulasi paling susah, yang mana kita harus memerlukan perhatian khusus untuk menjaga stabilitas serta mutunya agar ketika dalam diformulasikan dalam bentuk sediaan injeksi ini masih memenuhi standar yang telah ditetapkan. Mutu dari sediaan suspensi, emulsi, dan dry suspension, terutama menggunakan teknik liofilisasi, ini adalah 3 formula yang memiliki rancangan sediaan khusus. Jadi selain dari aspek stabilitas karena bentuk atau dari sediaannya, di sini kita juga harus menjaga proses sterilitasnya. Karena nanti digunakan untuk sediaan injeksi, oleh karena itu 3 sediaan ini memiliki perhatian khusus. Terutama pada hal tadi, misalkan pada suspensi sama emulsi itu dalam hal sistem dispersi, sehingga kita membutuhkan perhatian khusus terkait dengan stabilitas dari kedua sistem tersebut. Kemudian untuk dry suspension berbasis serbuk liofilisasi, ini membutuhkan juga perhatian khusus terkait dengan apa rancangan formula, desain proses, kemudian berbagai macam proses yang terlibat di situ harus kita perhatikan. Karena ini nanti ditujukan untuk membuat sediaan steril, jadi kita harus jamin sterilitasnya, kita harus jamin quality atribut yang berhubungan dengan sediaan steril tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini nanti kita akan berdiskusi tentang suspensi, emulsi, dan serbuk liofilisasi dalam formulasi sediaan untuk injeksi. Perlu kita ingat, strategi formulasi dalam sediaan steril itu ada berbagai macam strategi. Yang pertama, larutan adalah formulasi yang paling sederhana untuk sediaan steril ini. Jadi ketika membuat sediaan steril, prinsipnya semakin sedikit bahan tambahan yang kita gunakan, itu semakin baik. Artinya, misalkan hanya bahan obat dan air saja, itu sudah cukup untuk mendesain suatu sediaan. Ya, tidak perlu kita tambahkan bahan tambahan lain dalam bentuk lainnya. Akan tetapi pada formulasi khusus seperti suspensi, emulsi, kemudian serbuk liofilisasi, ada bahan-bahan yang perlu kita tambahkan secara khusus yang mana ditujukan untuk menjaga stabilitas dari sistem dan bahan aktif tersebut. Akan tetapi kembali lagi ke sini bahwa prinsip dalam pembuatan sediaan steril itu adalah sediaan yang paling sederhana mungkin. Kemudian perlu diingat kelarutan, potensi, dan stabilitas, terutama chemical stability melalui jalur hidrolisis atau melalui jalur panas, itu harus kita perhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena 3 parameter ini, kelarutan, potensi, dan stabilitas ini sangat menentukan dari quality target product profile. Jadi endpoint dari produknya ini sangat ditentukan sekali dari solubilitas, potensi, dan stability. Jadi kembali lagi ke bagian preformulasi, kita sebelum merancang suatu sediaan steril, yang wajib kita ketahui adalah solubility, potensi, dan stability. Untuk solubility dan potensi ini berhubungan sekali. Kenapa? Karena suatu obat itu harus melarut pada kekuatan tertingginya. Jadi pada potensinya, obat itu mampu terlarut. Kemudian untuk potensi ini memberikan implikasi kepada efek dari suatu obat. Kemudian stability ini akan menjaga stabilitas sehingga potensinya tidak turun dan solubility-nya tidak turun.
Kalau solubility-nya turun, terbentuk kristal, nanti akan banyak menyumbat dari pembuluh darah kapiler. Sedangkan kalau terdegradasi, potensinya turun, ada dua kemungkinan. Obat tersebut bisa memberikan efek toksik atau kadarnya turun sehingga tidak efektif. Jadi tiga parameter ini perlu diperhatikan ketika kita merancang suatu sediaan steril. Kemudian stabilitas fisik yang terkait dengan critical quality attribute dari suatu formulasi juga harus diperhatikan, terutama pada sediaan suspensi, emulsi, dan serbuk liofilisasi. Kenapa? Karena selain dari solubility, potensi, and stability, physical stability juga penting sekali. Jangan sampai suspensi yang kita rancang untuk sediaan injeksi nanti tidak bisa digunakan, dalam artian terbentuk cake. Jadi terbentuk cake sudah memisah, padatannya di bawah, cake-nya susah untuk didispersikan. Selain itu jangan sampai juga terjadi crystal growth. Nanti ketika kita mau suntikkan, obatnya tidak bisa keluar. Kenapa? Karena jarumnya tersumbat oleh kristal. Nanti bisa pasien sakit bukan gara-gara larutannya hipertonis, bukan, tapi karena penyuntikan yang tidak benar, karena butuh gaya dan tekanan ditekan-tekan dan seterusnya. Oleh karena itu, pada formulasi sediaan suspensi ini, begitu juga dengan emulsi dan serbuk liofilisasi, stabilitas fisik ini juga harus diperhatikan. Karena apa? Karena semua sediaan ini ditujukan untuk injeksi. Jadi tidak hanya stabilitas secara wujud saja sistem dia stabil, tapi harus secara fisik itu dia benar-benar stabil dan dijamin stabilitasnya. Karena banyak aspek yang akan mempengaruhi dari faktor stabilitas fisik ini. Misalkan faktor yang mempengaruhi apa? Ukuran partikel itu sangat berpengaruh sekali. Kalau untuk serbuk liofilisasi ya formulanya, bisa nggak dia kering nanti ketika diproses liofilisasi. Perlu saya informasikan terlebih dahulu, proses liofilisasi di sini adalah proses di mana kita akan mengubah suatu cairan ini menjadi padatan melalui kering beku. Jadi kita sublimasi airnya dengan penurunan tekanan dan penurunan suhu sampai minus 45 bahkan sampai minus 60 derajat Celcius dengan nitrogen cair tentunya. Kemudian faktor stabilitas ini akan mempengaruhi critical quality attribute pada sediaan suspensi dan emulsi. Kenapa? Karena secara termodinamik sediaan ini tidak stabil. Jadi emulsi secara termodinamik, globul-globul yang terdispersi akan menyatu jadi satu, namanya coalescence, lah itu akan meningkatkan ukuran partikel. Begitu juga dengan suspensi, karena kinetika saturasinya sudah jenuh, nanti dia akan menyebabkan pertumbuhan kristal baru, kita sebut dengan kristal growth. Kristal growth ini sangat berpengaruh sekali terhadap proses administrasi, terutama pemberian injeksi. Kemudian pada saat disposisi obat, jangan sampai dia menyumbat pembuluh darah kapiler dan seterusnya. Oke, nanti kita akan diskusikan satu per satu, akan tetapi di sini nanti kita akan berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan suspensi untuk injeksi dulu. Oke, kita lanjutkan untuk suspensi, untuk sediaan injeksi, formulasinya bagaimana, jelas. Bisa kita lihat di diagram pohon kemarin bahwa bahan aktif yang digunakan untuk formulasi sediaan suspensi ini merupakan bahan aktif yang tidak larut pada air. Jadi kalau sediaannya larut dalam air, kemudian bahan aktifnya larut dalam air, kemudian bahan tambahnya tidak larut, ya bukan sediaan suspensi. Karena yang tidak larut itu harus bahan aktif. Jadi bahan tambahan itu adalah menyesuaikan dari bahan aktif. Misalkan bahan aktif tidak larut di air, maka salah satu solusinya adalah sediaan suspensi ini. Silahkan dilihat kembali pada skema diagram pohon yang sudah kita diskusikan, apa persyaratannya dan bagaimana karakteristik obat ketika kita rancang menjadi suatu sediaan suspensi. Suspensi ini merupakan suatu padatan atau partikel yang terdispersi secara homogen pada suatu medium. Jadi partikel ini terdispersi dalam suatu pembawa.
Karena itu dia tidak stabil baik secara termodinamik ataupun secara kinetik. Oleh karena itu nanti pada formulasinya ada beberapa formula yang harus kita tambahkan dan kita harus cermati terlebih dahulu bagaimana proses penambahannya. Itu harus meningkatkan stabilitas dari si sistem ini. Agar apa? Agar menjaga partikel yang terdispersinya ini masih homogen di dalam medium pendispersinya. Oke, kemudian perlu diketahui juga bahwa pemberian sediaan suspensi ini sangat terbatas sekali pada intramuskular dan subkutan, bahkan intradermis. Tapi pemberian sediaan suspensi ini dilarang untuk intravena. Nah, jadi tidak boleh digunakan untuk intravena kecuali ada justifikasi, misalkan ukuran partikelnya nanosize atau ukuran partikelnya terkontrol, tidak masalah. Akan tetapi untuk mencegah terjadinya penyumbatan dari pembuluh darah perifer, kita idealnya tidak menggunakan sediaan suspensi untuk intravena. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi kristal growth bisa saja nanti menyumbat pembuluh darah kapiler. Oleh karena itu pada formulasi sediaan suspensi ini, rute pemberian yang paling cocok itu biasanya digunakan yakni intramuskular atau subkutan. Nantinya bisa juga kita gunakan untuk intradermal, itu biasanya untuk diagnostik atau skin test. Oke, pada pemberian injeksi intramuskular dan subkutan nanti, otomatis transport obatnya akan berbeda. Jadi obatnya ini nanti akan membentuk depot. Nah, obatnya kemudian berdifusi dan terabsorpsi. Kenapa ada peristiwa absorpsi di sini? Namanya absorpsi, saya tekankan sekali lagi, adalah proses perpindahan obat dari tempat injeksi ke sirkulasi sistemik. Jadi pada proses intramuskular dan proses subkutan ini terjadi proses absorpsi. Kenapa? Karena obatnya tidak langsung masuk ke sirkulasi sistemik, akan tetapi membentuk depot. Depot ini semacam kayak kelompok obat di situ terkonsentrasi, nanti obatnya akan berdiskusi ke dalam sirkulasi sistemik. Oleh karena itu pada proses pemberian ini harus hati-hati, terutama pada rute intravena. Kita harus benar-benar justifikasi bahwa obat ini bisa digunakan untuk intravena. Jika tidak, ya solusinya hanya intramuskular sama subkutan saja. Formulasi ini dipilih terkait dengan apa karakteristik dari stabilitas, yakni sediaan yang tidak stabil dalam bentuk larutan atau sediaan dengan bahan aktif yang tidak larut itu dipilih sediaan suspensi. Atau misalkan kita pengen untuk pemberiannya efeknya jangka waktunya lebih lama atau dalam artian sustained release delivery system. Jadi misalkan ada obat-obat yang terkena fast metabolism itu masuk ke dalam saluran pencernaan, nanti obatnya akan kena fast metabolism. Nah, bisa juga kita berikan melalui intramuskular atau subkutan, nanti terbentuk depot, pembuluh darahnya tidak dibawa ke hati, nanti akan terhindar dari fast metabolism. Akan tetapi, efek sustained release ini bisa kita perpanjang. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ini muncul suatu pertanyaan, apakah suatu sediaan suspensi dalam formulasi sediaan injeksi ini memiliki karakteristik atau perhatian yang sama ketika kita memformulasikan dalam sediaan suspensi untuk oral atau suspensi untuk topikal? Pertanyaan ini kembali lagi terkait dengan perhatian, ya sama, karakteristik suspensi sama. Yakni ini adalah sistem dispersi yang harus kita stabilkan. Akan tetapi ada perhatian khusus yang perlu kita tambahkan bahwa sediaan suspensi untuk injeksi ini biasanya kita memiliki perhatian khusus dalam artian ukuran partikel, stabilitas, kemudian sterilitas. Pada sediaan suspensi untuk oral atau topikal, penambahan ukuran partikel ini relatif lebih bisa ditolerir asal
tidak terbentuk cake. Kalau di sediaan parentral sebelum terbentuk cake ya diharapkan tidak juga terbentuk crystal growth, karena itu sangat berbahaya sekali untuk proses administrasinya ketika terbentuk crystal growth. Jadi kesimpulannya, dalam membuat sediaan suspensi untuk injeksi ini, komponen formula itu relatif sama dengan formulasi sediaan suspensi untuk oral atau topikal, akan tetapi kita butuh suatu perhatian khusus. Perhatian khusus ini adalah stabilitas dan sterilitas. Itu yang paling penting dalam formulasi sediaan suspensi untuk injeksi. Oke, kebutuhannya apa? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah disarankan kandungan obatnya, loading obatnya itu tidak boleh lebih dari 5%. Artinya tidak boleh lebih dari 5 gram dalam 100 mili. Kalau 10 mili ya 500 miligram. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan aspek viskositas. Semakin banyak padatan yang terlarut atau loading drug yang terdispersi, nanti viskositas akan meningkat. Kalau loading drugnya semakin kecil, viskositas akan turun. Oleh karena itu, di sini sangat berpengaruh sekali terhadap viskositas karena itu mempengaruhi kenyamanan dalam proses injeksi. Jangan sampai ketika mau diberikan, diinjeksikan itu alot sekali, susah sekali. Jangan sampai. Nanti bisa-bisa pasien tidak nyaman, bahkan pasien tidak mau mengkonsumsi obat tersebut. Oke. Kemudian partikel yang tersuspensi ini harusnya ukurannya micronized, idealnya di bawah 1 mikron. Kenapa? Karena biar tidak menyumbat pembuluh darah perifer. Kemudian ini sangat mudah sekali dihomogenisasi walaupun menggunakan pengocokan ringan. Jadi jangan sampai mengendap, kemudian dikocok pun tidak bisa karena terbentuk cake. Cake itu adalah suatu aglomerat yang terikat kuat dari partikel terdispersi. Nah, cake itu terbentuk gara-gara kita merancang sistemnya itu salah. Crystal growth dan caking ini menjadi suatu problem utama dalam formulasi sediaan suspensi untuk injeksi. Kenapa? Karena pada proses crystal growth ini berpengaruh terhadap atau safety dari suatu sediaan, sedangkan cake ini adalah berpengaruh dari aseptabilitas suatu sediaan. Kalau crystal growth itu terjadi pertumbuhan kristal, artinya ketika kita mendispersikan suatu obat ke dalam medium dan obat itu tidak terlarut, sebenarnya kalau kita amati pada bagian medium itu sudah terdapat obat yang terlarut dan dalam kondisi yang jenuh. Artinya, jika saya memiliki suatu obat dengan kelarutan yang rendah, misalkan 1 dibanding 1000, artinya 1 gram obat ini mampu larut dalam 1000 ml air. Berarti kalau dalam 100 ml dia ada yang larut 0,1 gram. Artinya kalau 0,1 gram ini kita tambahkan, kemudian dia akan terlarut sempurna. Akan tetapi kalau kita tambahkan jumlah obat yang berlebih lagi, nanti terbentuk suatu sediaan suspensi. Oleh karena itu, suspensi di sini sebenarnya bukan mutlak tidak larut, bukan. Akan tetapi di bagian air atau di bagian pembawanya itu ada obat yang terlarut dalam kondisi jenuh. Artinya apa? Kalau dia sudah saturated condition seperti ini, nanti bisa terjadi pertumbuhan kristal karena ada perubahan aktivitas termodinamik. Misalkan penurunan suhu, kemudian perubahan karakteristik, itu juga bisa menyebabkan terjadi crystal growth atau pertumbuhan kristal. Ini harus diwaspadai terutama ketika kita memberikan melalui intravena karena nanti bisa menyumbat pembuluh darahnya. Kemudian cake itu adalah suatu aglomerasi yang terikat kuat pada partikel terdispersi. Artinya ketika kita membuat suatu sediaan suspensi, kemudian dia terdispersi, nanti bisa terbentuk suatu cake. Nah, cake ini yang nantinya bisa
menyebabkan suatu sediaan itu keterimaannya buruk. Kenapa keterimaannya buruk? Ya karena ada endapan di bawah yang tidak bisa didispersikan dengan penggocokan ringan. Anda gocok kuat pun juga tidak bisa terdispersikan karena aglomeratnya ini terikat kuat. Cracking dan crystal growth ini merupakan problematika dalam hal apa? Dalam hal stabilitas yang sangat dipengaruhi oleh formulasi. Sehingga formulasi kita harus benar-benar kita perhatikan bagaimana cara menjaga stabilitas agar tidak terjadi crystal growth atau kita minimalisasi efek dari crystal growth-nya dan kita cegah terbentuknya cracking. Kemudian ultrafine particle size, yakni nanosuspensi, ini dapat diberikan secara intravena. Tapi butuh justifikasi, di situ tidak terjadi pertumbuhan kristal. Karena apa? Karena ini sangat berpengaruh sekali nanti terhadap efisiensi dan safety dari pengobatan tersebut. Jadi kalau nano size itu ukurannya nano itu di bawah dari 1 mikro, jadi dia antara 1 sampai 1000 nanometer atau 1 mikro itu nanti bisa kita gunakan untuk intravena. Tapi harus dijustifikasi kembali bahwa tidak terbentuk atau tidak teramati crystal growth. Karena cracking itu bisa kita amati secara visual, akan tetapi kalau crystal growth itu tidak bisa kita amati secara visual. Kenapa? Karena dia secara makroskopis ukurannya bertambah dan itu tidak bisa dibedakan secara visual. Bisanya ya kita ukur di ukuran partikelnya menggunakan misalkan laser difraksi atau kita menggunakan mikroskop, kita cek ada pembesaran ukuran partikel tidak pada formulasi yang sudah kita rancang. Itu kita sebut dengan crystal growth. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada berbagai macam parameter penting terkait dengan dasar aspek formulasi sediaan suspensi ini. Yang pertama, karena ini merupakan suatu partikel yang tidak terlarut, maka ada beberapa parameter yakni terkait dengan interfacial properties. Jadi ada sifat dari permukaan, dari suatu partikel. Yang mana pada permukaan partikel yang terdispersi ini ada yang namanya energi Gibbs atau energi bebas. Energi bebas ini dipengaruhi oleh apa? Yang pertama luas permukaan, yang kedua tegangan antar muka. Jadi semakin tinggi delta G atau energi Gibbs-nya semakin tinggi, maka suatu sistem itu tidak stabil secara termodinamik. Kalau kita buat suatu sistem, misalkan sistem itu suspensi, kita perkecil ukuran partikelnya, jadi dia semakin tidak stabil, delta G-nya semakin tinggi, maka dia itu adalah suatu sistem sediaan yang tidak stabil. Secara termodinamik, dia akan membuat sediaan itu menjadi stabil sendiri. Bagaimana cara menstabilkannya? Ya dia otomatis akan menurunkan luas permukaan. Karena delta A di sini adalah luas permukaan, jadi salah satu cara untuk menurunkan delta G, yakni partikel-partikel yang terdispersi tadi akan beraglomerasi, menggabung jadi satu, sehingga menurunkan delta G. Nah, salah satu solusinya bagaimana? Ada parameter interfacial tension atau tegangan antar muka. Jadi kita bisa turunkan si delta G ini dengan cara apa ya? Kita turunkan tegangan antar mukanya. Jadi sehingga kontak permukaan antara padatan dengan larutan ini bisa kita turunkan tegangan antar mukanya sehingga bisa menurunkan energi bebas yang ada pada permukaan partikel. Kalau energi bebasnya itu turun, otomatis partikel ini relatif terdispersi secara homogen dan lebih stabil dibandingkan dengan energi bebas yang tinggi. Kalau energi bebasnya tinggi, biasanya gaya tarik antar partikel itu meningkat sehingga dia akan terbentuk aglomerasi. Nah, tergantung packing dari aglomerasi ini bagaimana. Apakah dia terikat kuat atau terikat lemah? Kalau terikat kuat, itu nanti akan membentuk kick atau endapan yang tidak bisa kita dispersikan. Kemudian kalau terikat lemah, nanti endapan yang mengendap ini bisa juga gampang terdispersi dengan penggocokan ringan.
Oke, kemudian yang kedua terkait dengan surface potential, jadi muatan permukaan. Selain energi permukaan, ada juga muatan permukaan. Muatan permukaan ini muncul karena apa? Karena partikel itu sebenarnya bermuatan dan dipengaruhi dari medium yang ada. Jadi, muatan ini sangat dipengaruhi oleh pH. Jadi partikel itu sebenarnya dia pasti bermuatan, bisa positif, bisa negatif. Tergantung dari apa? Yang pertama tergantung dari struktur kimianya. Dia ini relatif condong bermuatan negatif atau bermuatan positif. Nanti kemudian setelah partikelnya ini relatif berterionkan, ada stand layer, kemudian ada diffuse layer, dan ada zeta potensial. Di situ akan menentukan dia partikel ini memiliki muatan negatif atau positif kembali. Karena nanti dengan muatan yang sama dia akan tolak-menolak, sedangkan muatannya itu bertolak belakang, dia akan atraktif force-nya itu semakin tinggi. Tapi kalau muatannya sama dan nilainya tinggi, dia repulsion force-nya itu akan tinggi. Jadi gaya tolaknya akan semakin tinggi. Intinya, pada surface potential ini sangat dipengaruhi dari karakteristik partikel dari obat tersebut. Padahal partikel ini tersusun dari kristal dari suatu molekul obat yang terpacking dalam gizi kristalnya. Sehingga secara teoritis, surface potential ini sangat dipengaruhi yang pertama dari struktur molekul, yang kedua adalah muatan yang teradsorpsi pada kristal yang terdispersi. Itu sangat tergantung sekali dari pH atau kondisi medium yang digunakan. Ini adalah electrical double layer, jadi ini mekanismenya suatu partikel itu bisa bermuatan. Jadi misalkan ada suatu senyawa bermuatan negatif, nanti ada partikel yang teradsorpsi di permukaan partikel yang terdispersi bermuatan negatif itu adalah muatan positif atau stand layer. Kemudian di atas stand layer ini ada diffuse layer, jadi partikel-partikel yang bermuatan negatif itu akan berdifusi, kemudian akan distabilkan oleh diffuse layer. Kemudian ada elektroneutral, jadi zona elektroneutral itu kondisi pada mediumnya, pada kondisi pada medium si terdispersi itu. Jadi perbedaan potensial pada daerah elektroneutral ke daerah stand layer ini nanti kita sebut dengan zeta potensial. Oke, jadi ini zeta potensial ya. Zeta potensial ini perbedaannya berbeda dengan surface potensial. Kalau surface potensial itu adalah potensial dari permukaan partikelnya, itu kita sebut juga dengan, nanti bisa kita gambarkan dengan Nernst potensial. Nernst potensial itu adalah selisih antara surface potensial dikurangi dengan elektroneutral regionnya. Tapi kalau zeta potensial itu adalah elektrokinetik, jadi bukan elektrodinamik. Jadi stabilitas dinamik ini sangat dipengaruhi, termodinamiknya ini sangat dipengaruhi dari Nernst potensial. Tapi kalau stabilitas kinetik itu sangat dipengaruhi oleh zeta potensial. Jadi berbeda. Secara termodinamik dia dipengaruhi oleh muatan dari partikelnya. Kalau dia secara kinetik dia dipengaruhi oleh zeta potensial. Zeta potensial ini merupakan perbedaan antara electrical double layer ini stand layer sama diffuse layer dengan elektroneutral region, daerah elektroneutralnya. Jadi Nernst potensial tadi itu surface potensial, kalau yang digunakan di sini adalah electrical double layer. Oke, kemudian potensial ini sangat diatur oleh apa? Adanya gaya tarik-menarik antar partikelnya. Biasanya didominasi oleh gaya van der Waals. Jadi ada gaya van der Waals itu partikel satu dengan partikel yang lain itu akan tertarik. Oke, kemudian ada repulsion force, gaya tolak-menolak. Ini disebabkan karena peristiwa elektrokinetik potensial, karena zeta potensialnya tadi.
Jadi karena potensialnya itu sama, muatannya sama dan tinggi, dia akan tolak-menolak. Tapi kalau muatannya mendekati 0, itu biasanya dia tarik-menarik. Jadi ada hubungan antara gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Hubungan ini digambarkan dalam DVLO teori. Ini ada orang yang kurang kerjaan, namanya Dirja-Quislando, Fairway Overbeck. Ini 4 orang. Ini mengemukakan teori bahwa si partikel itu bisa tolak-menolak, bisa tarik-menarik, tergantung dari tingkatan energinya. Intinya, potensial interaksi dari suatu partikel itu tergantung dari gaya tolak-menolak. Karena ada electrical double layer, ditambah gaya tarik-menarik dari gaya van der Waals-nya. Kalau potensinya tolak-menolaknya tinggi, atau FR-nya lebih tinggi, karena ada zeta potensial tadi tolak-menolaknya lebih tinggi dibandingkan gaya tarik-menarik, maka partikel itu akan terdispersi secara homogen. Akan tetapi kalau gaya van der Waals-nya itu lebih besar dibandingkan gaya tarik tolak-menolaknya dari gaya electrical double layer-nya, repulsion dari electrical double layer-nya, maka partikel itu akan tarik-menarik. Jadi, suatu sediaan suspensi itu kapan terbentuk cake, kapan terdispersi, sebenarnya sangat tergantung dari muatan. Muatan ini dipengaruhi oleh pH, jadi pemberian muatan dan pengaruh pH ini nanti sangat penting sekali dalam formulasi sediaan suspensi. Jangan sampai suspensi kita itu terbentuk cake. Terbentuk cake itu kenapa? Karena van der Waals attraction-nya sangat tinggi sekali. Sehingga dia nanti akan membentuk ikatannya itu sangat kuat. Karena secara termodinamik, suatu sediaan suspensi itu tidak stabil. Jadi kalau kita diamkan dalam waktu yang lama, otomatis dia akan mengendap juga. Tidak mungkin stabil. Kenapa? Karena dia tidak stabil secara termodinamik. Jadi dipengaruhi sama potentialness-nya tadi. Sedangkan kita bisa memodulasi stabilitas ini terbentuk cake atau tidak dengan cara kita mainkan di zeta potensialnya. Jadi kita mainkan zeta potensial, nanti kita bisa dapat suatu sediaan suspensi yang mana suspensi ini ukurannya tetap, tidak bertambah ukurannya. Kemudian selain itu, dia juga bisa membentuk suatu aglomerat yang terikat lemah, sehingga dengan pengocokan ringan dia nanti bisa terdispersi kembali. Itu terkait dengan DVLO teori. Jadi suatu partikel itu bisa tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung dari beda potensialnya yang disebabkan oleh gaya tolak-menolak dari gaya electrical double layer, yakni zeta potensialnya. Kemudian ada gaya tarik-menarik dari van der Waals-nya. Jadi ada interaksi di situ. Sehingga nanti resultanya itu merupakan suatu potensial interaction dari suatu partikel. Oke, kemudian karakteristik selanjutnya terkait dengan sediaan suspensi, yakni terkait dengan wetting properties. Bisa tidak suatu sediaan atau suatu partikel yang terdispersi itu dibasahi. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena pembahasan partikel ini berhubungan dengan apa? Di sistem dispersi yang akan terbentuk. Coba bayangkan jika suatu partikel tidak bisa dibasahi secara sempurna, maka partikel tersebut akan kemerampul, ngapung di atas permukaan. Nah, salah satu solusinya yakni adalah kita basahi. Kenapa? Pada proses pembasahan tersebut itu mengusir adanya udara dan meningkatkan hidrofilisitas dari partikel, sehingga dia bisa bergabung atau ada interaksi dengan air dan dia terbasahi. Jika dia sangat lipofil sekali atau ada udara yang kejebak di situ, oleh karena itu nanti tidak bisa dibasahi dengan sempurna. Artinya, kalau tidak bisa dibasahi dengan sempurna, partikel tersebut itu tidak bisa terdispersi secara homogen. Kalau tidak bisa terdispersi secara homogen, ya partikelnya akan ngapung di atas permukaan. Oleh karena itu, surface active agent, ini SAA, ini biasanya kita gunakan untuk menurunkan tegangan antar muka, antara padatan dan cairan, dan
antara udara serta liquidnya, cairannya. Nah, ini bisa kita hitung dengan persamaan cos theta. Theta itu sudut kontak, nanti kita hitung dengan sudut kontak adalah tegangan antar muka antara solid dan vapor, antara solid padatan dan vapor, padatan dan udara, dikurangi dengan solid dengan liquid, kemudian liquid dan vapornya. Jadi yang bisa kita modulasi adalah solid dan liquid serta liquid dan vapor. Karena pada solid dan vapor itu tidak bisa kita modulasi karena itu native behavior. Akan tetapi pada liquid bisa kita tambahkan surface active agent yang nanti surface active agent ini akan terserap di antara permukaan, bisa permukaan partikel, jadi interaksi antara solid liquidnya itu berubah, dan pada liquid vapornya nanti pada permukaan air itu atau permukaan cairan itu akan berubah. Karena itu surface active agent ini biasanya ada surfaktan. Surfaktan bisa kita modifikasi menjadi SAA, kita tambahkan untuk menurunkan tegangan antar muka, sehingga nanti akan menghasilkan sudut kontak yang relatif rendah dibandingkan dengan tanpa ditambahkan bahan pembasah. Sehingga dalam formulasi sediaan suspensi ini, bahan pembasah sangat penting sekali untuk menurunkan sudut kontaknya, sehingga nanti partikelnya bisa terbasahi dan tidak mengap. Pada proses pembahasan ini sangat penting sekali, sudah critical proses ketika kita akan mensuspensikan suatu bahan aktif. Jangan sampai bahan aktif yang akan kita gunakan itu tidak tersuspensi dengan baik karena masih ada partikel atau udara yang terjebak di dalam partikel tersebut, atau partikelnya sangat hidrofobik sehingga dia susah terdispersi. Dan ini butuh sistem pendispersi yang cocok, yakni adalah penambahan bahan pembasah atau wetting agent. Nah, wetting agent ini sangat penting sekali. Nanti urutannya dan prosesnya harus benar-benar diperhatikan dalam merancang suatu sediaan suspensi. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan flocculation dan deflocculation. Kalau flocculation itu zeta potensialnya itu lebih rendah dibandingkan critical value dan di antara lingkungannya tersebut. Kalau deflocculation itu zeta potensialnya di atas critical value. Bedanya apa? Bedanya kalau flocculation itu nanti partikel yang terdispersi itu akan terikat, akan gabung jadi partikel-partikel yang lebih besar. Tapi kalau kita flocculasi ini nanti, otomatis partikel yang terdispersi akan gabung menjadi partikel yang lebih besar. Nanti itu akan terikat membentuk floc. Floc itu agregat yang terikat lemah. Nah, tapi berbeda dengan sistem deflocculasi. Kalau deflocculasi karena zeta potensialnya ini di atas critical value, maka dia ini akan tolak-menolak. Partikelnya akan terdispersi homogen. Jadi pada flocculasi ini, partikelnya itu akan terikat lemah, membentuk agregat yang terikat lemah. Kalau di deflocculasi, partikelnya terdispersi homogen, memisah karena gaya tolak-menolak. Zeta potensial di atas critical value, dia terjadi tolak-menolak. Kalau zeta potensial di bawah critical value, dia akan terjadi tarik-menarik. Kemudian proses sedimentasinya berbeda sekali. Untuk deflocculasi ini slow, lama. Untuk flocculasi ini lebih cepat. Kemudian yang paling penting ini adalah sedimen structure. Nah, bagaimana struktur dari sedimennya? Kalau deflocculasi itu partikelnya terikat kuat. Kenapa bisa terikat kuat? Karena mengendapnya pelan-pelan dia terpacking, tertata secara sempurna dan tertata secara rapi. Sehingga dia nanti aglomeratnya kuat dan tidak bisa didispersikan kembali atau sangat susah didispersikan. Ini yang kita sebut dengan kick. Untuk flocculasi, agregatnya ini terikat lemah. Jadi terikat longgar. Kenapa terikat longgar? Karena bentuk ikatannya cepat tadi. Secara cepat tidak terstruktur. Jadi dia lebih lemah ikatannya. Kalau yang deflocculasi itu terstruktur karena pelan-pelan. Terstruktur satu-satu, terstruktur tertata rapi sehingga lebih kuat agregatnya. Tapi kalau flocculasi ini tidak, agregatnya tidak kuat.
Oke. Kemudian untuk supernatanya ini biasanya bentuknya clear atau jernih, kemudian untuk flokulasi ini agak relatif bening. Akan tetapi pada formulasi untuk sediaan injeksi, antara flokulasi dan deflokulasi ini secara visual tidak akan berbeda. Kenapa? Karena ukurannya sangat kecil sekali. Perbedaannya adalah sistem dari sedimen yang terbentuk. Yang bagus mana? Flokulasi atau deflokulasi? Yang bagus adalah flokulan terkontrol. Kalau deflokulasi juga bagus dalam bentuk sistem dispersinya, tapi tidak bagus dalam bentuk struktur endapannya. Flokulasi bagus dalam bentuk struktur endapannya, tapi tidak bagus dalam bentuk dispersinya. Yang paling bagus adalah flokulan terkontrol, flokulasi terkontrol. Artinya kita buat dalam sediaan deflokulasi, kemudian nanti kita tambahkan bahan yang bisa memberikan aktivitas atau membuat dia menjadi flokulan, tapi flokulannya terkontrol, terkendali. Jadi ada zeta potensial ini kita modulasi dengan nilai tertentu sehingga tidak terlalu di bawah nilai kritis, akan tetapi dia bisa membentuk agregat yang lemah. Akan tetapi secara sistem dispersi dia juga masih terbentuk sistem yang bagus. Jadi penambahan ion-ion dalam formulasi sediaan suspensi ini sangat mempengaruhi stabilitas sistem, membentuk sistem deflokulasi ataupun sistem flokulasi. Kemudian terkait stabilitas dari sediaan suspensi, ini ada suatu persamaan yang sangat familiar sekali, Stokes Law, itu mengungkapkan bahwa suatu kecepatan pengendapan atau kecepatan sedimentasi ini berbanding lurus dengan diameter kuadrat dan dikalikan dengan selisih dari densitas antara partikel terdispersi dan medium dispersi. Kalau G itu percepatan gravitasi tetap, sedangkan viskositas ini akan berbanding terbalik dengan kecepatan sedimentasi. Hukum Stokes ini ukuran partikel ini sangat penting sekali karena dia hubungannya sifatnya eksponensial. Jadi dibentuk kuadrat, D kuadrat. Jadi ukuran partikel ini bersifat kuadratik. Jadi salah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan stabilitas suspensi, yakni kita turunkan kecepatan sedimentasinya. Yang pertama adalah ukuran partikelnya. Tapi perlu diingat bahwa ukuran partikel yang luas tadi, energi permukaannya, yakni energi surface energinya, delta G-nya itu akan semakin tinggi. Sehingga perlu adanya penambahan surfaktan yang cocok untuk menurunkan energi Gibbs-nya. Akan tetapi di sini pada rumus Stokes Law di sini sangat cocok sekali ketika kita mau meningkatkan stabilitas suspensi dengan cara kita turunkan ukuran partikelnya. Karena V ini semakin rendah, itu otomatis akan semakin bagus stabilitas dari suspensinya. Jadi V yang rendah ini nanti akan menunjukkan stabilitas suspensi yang bagus. Kenapa? Karena kecepatan sedimentasi yang rendah, otomatis stabilitasnya juga akan bagus. Dan dia akan sebanding juga dengan selisih antara densitas medium disperse dan partikel terdispersi. Lalu densitas ini bisa kita modulasi dengan apa? Kita tambahkan bahan-bahan yang dapat meningkatkan densitas dari medium disperse-nya. Kalau partikel terdispersi tidak bisa kita ubah apapun, karena itu adalah native behavior dari obat yang akan kita gunakan. Yang bisa kita modulasi adalah densitas di medium disperse-nya. Sedangkan viskositas ini berbanding terbalik, artinya semakin besar viskositas, maka semakin kecil nilai V, kalau semakin kecil semakin stabil. Akan tetapi perlu diingat bahwa sediaan injeksi ini sangat terbatas viskositasnya, tidak bisa kita tingkatkan viskositas dalam jumlah yang sangat signifikan. Karena viskositas di sini nanti akan mempengaruhi kenyamanan dalam proses pemberian. Jangan sampai diinjeksikan tidak bisa gara-gara sangat kental sekali, atau pasiennya kesakitan gara-gara proses injeksi, larutannya kental sekali. Jadi harus kita perhatikan benar-benar terkait dengan viskositas ini. Sehingga salah satu strategi pertama dan yang paling fundamental dalam meningkatkan stabilitas suspensi untuk sediaan injeksi ini adalah ukuran partikel. Jadi perlu diingat terkait dengan hukum Stokes ini,
salah satu strategi untuk meningkatkan stabilitas, salah satunya yang paling fundamental dan paling signifikan adalah ukuran partikel. Perlu diingat juga bahwa hukum Stokes ini tidak memperhatikan loading obat, terutama untuk sediaan suspensi yang lebih dari 2%. Jadi, nanti kalau lebih dari 2% untuk Stokes law ini tidak berperan signifikan. Tapi kalau kurang dari 2%, dia lebih berperan signifikan. Begitu juga dengan faktanya bahwa sediaan suspensi jangan sampai padatannya berlebih. Kalau padatannya berlebih, viskositas akan meningkat dan proses pemberian juga akan bermasalah. Jadi kita harus sesuaikan dengan sediaan yang kita rancang nantinya. Oke, kemudian untuk medium yang non air atau minyak, kita buat suspensi dalam minyak, nanti kita harus perhatikan benar-benar untuk aspek dari muatannya ini tidak terlalu signifikan. Jadi untuk memodifikasi stabilitasnya kita harus memutarkan otak agar bisa meningkatkan stabilitas dari sistem suspensi berbasis minyak ini. Kemudian terkait dengan stabilitas suspensi yakni crystal growth. Crystal growth ini adalah problem terkait dengan pertumbuhan dari ukuran partikelnya. Jadi ukuran partikelnya itu menambah. Kenapa menambah? Karena secara termodinamik ini energi aktivitas pada senyawa yang terlarut itu sangat tinggi dan permukaan itu sangat tinggi sekali. Jadi ketika kita melarutkan atau menambahkan suatu obat, mendispersikan suatu obat ke dalam medium, itu ada bagian yang terlarut dan ada bagian yang tidak terlarut. Walaupun itu untuk obat yang tidak larut sama sekalipun, itu pasti ada jumlah obat yang terlarut dalam medium. Ketika jumlah obat yang terlarut dalam medium ini nanti akan membentuk suatu larutan jenuh. Nah, larutan jenuh nanti ketika berubah suhunya, itu akan mempengaruhi kristal behaviornya. Sehingga akan terjadi kristal seeding atau penumbuhan kristal. Nah, penumbuhan kristal ini kita sebut dengan kristal growth. Jadi kristal growth ini nanti dipengaruhi oleh apa? Aktivitas termodinamik tentunya dari suatu partikel yang berada pada kondisi saturated. Pada kondisi saturated ini, nanti partikel atau yang sudah ada itu akan ditumbuhi oleh partikel baru. Kenapa bisa tumbuh? Ya karena ada perubahan energi termodinamik, utamanya adalah suhu. Suhu ini nanti ketika akan menurun suhunya, maka energi aktivitas termodinamik akan menurun, kemudian jumlah obat yang jenuh itu akan menurun lah. Nanti akan terbentuk seeding atau crystal growth. Nah, crystal growth ini yang akan menyebabkan berbagai kendala pada formulasi sediaan suspensi untuk injeksi. Bagaimana salah satu solusinya? Ya kita berikan penghambatan crystal growth atau crystal growth inhibitor. Salah satunya adalah penambahan surfaktan dan polimer untuk menstabilkan energi permukaan yang ada pada partikel sehingga dia tidak dikelilingi oleh saturated condition. Jadi kejenuhan antar partikelnya ini bisa kita modulasi dan nanti bisa kita jaga stabilitas dari partikelnya. Karena crystal growth ini adalah mekanisme atau fenomena yang tidak bisa kita amati secara visual. Kita membutuhkan instrumen, misalkan mikroskop, atau kita ukur ukuran partikelnya untuk membuktikan bahwa tidak terjadi perubahan ukuran partikel selama proses perancangan sediaan suspensi ataupun proses penyimpanan. Oke, jadi surfaktan dan polimer ini memiliki peran yang sangat fundamental sekali dalam menstabilkan suatu sistem dispersi. Bisa kita turunkan surfaktan tadi, bisa menurunkan sudut kontak, bisa menurunkan energi Gibbs, kemudian bisa juga dia membuat atau menghambat terbentuknya crystal growth. Sehingga surfaktan dalam sediaan suspensi nanti sangat penting sekali. Misalkan tidak ada surfaktan, nanti bisa di cover oleh adanya polimer. Jadi surfaktan dan polimer itu pasti ada dalam formulasi sediaan suspensi untuk menjaga stabilitas dari sistem dispersinya. Ya kalau tidak dijaga, otomatis nanti berbagai permasalahan itu akan muncul. Sehingga dapat kita cegah dengan penambahan surfaktan ataupun polimer dalam formulasi sediaan suspensi untuk injeksi. Salah satu strategi untuk meningkatkan stability nanti bisa kita
dimodifikasi dengan structured vehicle. Jadi dengan structured vehicle ini kita bisa meningkatkan stabilitas suspensi. Jadi dengan pembawa yang terstruktur ini tersusun atas polimer. Polimer ini nanti bisa berupa polimer sintetik atau polimer alami. Yang penting dia memenuhi standar parenteral grade. Jadi dia bisa digunakan untuk sediaan parenteral polimernya. Nah, ini sangat cocok sekali dikombinasikan dalam sistem flokulasi terkontrol tadi. Jadi kita rancang dalam bentuk flokulasi terkontrol, kita stabilkan dengan struktur pembawanya. Jadi nanti kita buat struktur pembawa ini yang rigid, artinya apa? Nanti kita harus paham tipe aliran dari polimer ini nanti. Harapannya yang bagus yaitu adalah thixotropik. Artinya nanti ketika kita simpan dia rigid, ketika baru kita gocok, dia nanti akan membentuk suatu aliran, bisa pseudoplastis ataupun plastis, tapi umumnya adalah pseudoplastis. Nanti gampang dituang ketika setelah digocok dan stabil ketika penyimpanan. Partikel yang terdispersi ini nanti ketika dia membentuk sistem vlog yang terikat lemah, nanti dia bisa terjebak dalam struktur yang pembawa ini. Jadi pembawa yang terstruktur ini punya kemampuan untuk menjebak partikel yang terdispersi. Sehingga dia bisa meningkatkan stabilitas dari sistem dispersi pada suspensi. Jadi bisa kita simpulkan untuk meningkatkan stabilitas dari sistem dispersi pada suspensi itu ada surfaktan, kemudian ada polimer. Nah, masing-masing kita harus pahami fungsinya. Surfaktan bisa menurunkan tegangan antar muka, kemudian bisa memodulasi surface potensial, kemudian bisa juga memodulasi adanya mencegah kristal growth-nya tadi. Selain itu, polimer juga bisa memodulasi tegangan antar muka juga bisa mencegah kristal growth dan juga bisa menjebak suatu partikel terdispersi dalam sistem terstruktur. Kemudian jangan dilupakan untuk meningkatkan stabilitasnya kita bisa memodifikasi dalam bentuk kekuatan ion dan pH dari suatu sediaan. Jadi pH ini juga berhubungan dengan pH stabilitas larutan terutama untuk injeksi karena injeksi ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh pH juga kinerjanya. Dan si muatannya ini juga dipengaruhi oleh pH. Gaya tarik menarikkah atau gaya tolak menolakkah itu dipengaruhi oleh pH yang hubungannya dengan potensial yang ada pada partikel tersebut. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada konsep dasar terkait sediaan suspensi untuk injeksi ini. Nantikan kita sambung diskusinya pada rancangan formulasi sediaan suspensi untuk injeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.